informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir ada di Fakultas Kedokteran. Prof penting untuk bisa mengawali menyampaikan statementnya setelah pertemuan dengan tim dari TPUA. Hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kami lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan. Waduh ibu dosen, gimana? Lupa konteks ya, ngapalin lama tapi terpeleset. Itu kuasa Tuhan, maha menggerakkan lidah manusia. Aksi melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik terus berlanjut di kalangan para akademisi dan pakar hukum. Pada Selasa petang, para akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menggulirkan gerakan kampus menggugat di gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam orasinya, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ari Sujito menyebut, penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tidak akan dibiarkan oleh masyarakat sipil bersama kalangan kampus. Karena kecenderungan yang kita saksikan adalah konspirasi, oligarki yang terus dilembagakan dan semakin permisif, maka distrust semakin tinggi. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Butuhkan kerja-kerja kolektif, tentu saja masyarakat sipil tertanda untuk itu. Perguruan tinggi, kampus, mahasiswa yang di dalamnya, para dosen dengan intelektual yang dimiliki, tentu tidak mungkin ini akan membiarkan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mokhtar memandang perlunya digelar pengadilan rakyat untuk mengadili pelecehan konstitusi yang telah melembaga. Zainal Arifin Mokhtar menyebut UGM bisa menjadi tempat digelarnya pengadilan rakyat sebagai bentuk pelunasan hutang atas tagihan dosanya yang ikut memperjuangkan selama ini. Saya kira salah satu tawaran, dan saya minta bisakah nanti ini dilakukan di UGM, adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat. Kita punya banyak contoh di negara lain. Ada puluhan negara yang sudah pernah melakukan pengadilan rakyat. Mari, ya, mungkinkah pengadilan rakyat kita lakukan? Mungkinkah UGM akan memfasilitasi pengadilan rakyat itu? Saya kira ini akan harus, dan inilah yang akan membuat UGM melunasi tagihan sekian lama dari perjuangan yang harus dilakukan. Orasi yang tak kalah lantang juga disuarakan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bushro Mukodas. Bushro menyebut konstitusi Indonesia diserang virus dinasti politik yang bersumber di Istana Negara. Virus itu adalah virus pembunuh demokrasi dan kedaulatan. Virus itu bernama dinasti politik despotik. Sumber virus itu adalah di sekitar Monas, tepatnya di Istana Negara. Kedua, virus itu hidup subur ketika rakyat terus dipakir miskinkan dan ditempiukan, dia
deklarator berharap gerakan kampus menggugat ini juga disuarakan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan menggandeng masyarakat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari tim TPUA. Nama saya Ibu Wati Salam, Ketum Aspirasi. Semua yang hadir di sini, wabil khusus TPUA adalah dalam rangka membela universitas yang sangat terkenal sejak dahulu kala, UGM, sejak tahun 49, universitas yang kredibel, universitas yang mendunia, universitas yang menjadi dambaan bagi seluruh orang tua, di mana anak-anaknya dari SD, SMP dididik SMA untuk masuk menjadi mahasiswa UGM. Bisa bayangkan, UGM itu adalah universitas yang besar, dan kita semua kemari itu percaya bahwa UGM betul-betul universitas yang bisa dibanggakan. Karena itu kita meminta kepada UGM untuk bisa menunjukkan atau menepis gosip yang bertahun-tahun sebetulnya ada. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, Wali Kota Solo, kalau tidak salah Pak Jokowi Dr. Andes, betul nggak? Nah, naik jadi presiden, jadi insinyur. Nah, insinyurnya katanya keluaran UGM. Apakah tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak yang terhormat nih, Pak Profesor di UGM, bagaimana bisa itu terjadi? Kapan itu dia bisa menjadi insinyurnya? Nah, saya lihat di sini Pak Profesor, punten maaf Pak. Kenapa kita tidak bisa? Kita cuma minta bagaimana evidensi dari kelulusan Pak Jokowi. Apakah itu bikin skripsinya? Apakah itu bayar kuliahnya kapan? Apakah itu kenaikan tingkat 1, 2, 3? Itu kan ada semua Pak di UGM ini. Tolong Universitas UGM melalui Pak Profesor yang terhormat yang ada bersama-sama kita ini, apa susahnya UGM itu tadi seperti semua orang tahu bahwa universitas yang kredibel, yang tentu secara administrasi dan arsip sangat bisa dipercaya. Karena apa? Bayangkan kalau ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, mau minta data tuh arsip. Kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA. Tolong berikan bukti bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Jurusan apa di UGM? Dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM? Kalau memang betul dia lulus di UGM dan hilang katanya, nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman kuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas itu sendiri. Kira-kira begitu dari saya pribadi dan juga dari tim TPUA yang meminta kepada Universitas Gadjah Mada bertingkah lakulah seperti layaknya akademisi, bukan bertingkah laku seperti preman Pak. Kayak penjagaannya luar biasa. Yang datang ini bukannya preman-preman yang datang. Kalaupun kita lawan masuk satu orang itu lawan 5 orang emak-emak, nggak akan menang til emak-emaknya. Jadi marilah hadapi dengan sopan, dengan baik, bagaimana seorang akademisi menghadapi tamu-tamunya yang terhormat yang diundang resmi dan telah disetujui oleh UGM. Kira-kira begitu aja. Terima kasih.